Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Rahman dengan NIM 222050778. Kali ini saya akan menerangkan atau menerapkan push notification pada PWA. Materi ini diambil dari buku dengan judul Membangun Aplikasi Mobile dengan PWA atau Progressive Web App. Nah, dalam buku ini di kasusnya dibahas aplikasi PWA, PWA QR Code, PWA Blog WordPress, modifikasi website menjadi PWA oleh Hendra Santoso. Kali ini saya akan menjelaskan hanya push notification pada PWA. Apa itu notification? Notifikasi adalah pesan pemberitahuan yang tampil di perangkat user. Jadi ketika kita mendapatkan pemberitahuan atau WA ya, ibaratnya WA baru, maka akan muncul notification. Nah, itu disebut notification. Push notification. Notifikasi ini dapat dipicu secara lokal oleh aplikasi yang dibuka oleh user atau juga dapat didorong dari server ke perangkat user walaupun aplikasinya tidak sedang terbuka. Ada dua jenis notification. Yang pertama push notification dan web notification. Push notification apa itu? Push notification adalah sebuah notifikasi yang akan kamu terima di HP atau tabletmu. Fitur ini biasanya dikirim dari aplikasi yang terinstall olehmu dan kalau di iPhone, sudah kamu berikan keleluasaan untuk menunjukkan notifikasi padamu. Yang kedua, web notification adalah notifikasi yang dipicu secara lokal di web browser klien. Web notifikasi berjalan selama user membuka aplikasi Anda. Untuk memberikan notifikasi kepada web browser klien untuk diperlukan permission atau hak ya, hak dari user. Web notification atau notifikasi yang muncul dari website dan bukan dari aplikasi. Notifikasi yang ini biasanya ada di browser dan muncul saat kamu mengunjungi website untuk pertama kalinya. Tidak perlu aplikasi untuk yang satu ini. Hanya tinggal mengklik allow atau setujuan ya. Dan kamu akan mendapatkan notifikasi dari website yang kamu kehendaki. Dengan menggunakan web push notification ini, kamu bisa mendapatkan update terbaru dari sebuah website tanpa harus selalu mengecek tiap hari dan tiap waktu. Jadi misalkan kita mengallow atau menyetujui pemberitahuan dari web tersebut, maka ketika web tersebut diperbarui atau ada berita baru, maka akan ada notifikasi yang muncul. Ada dua notifikasi API. Yang pertama, invocation API untuk mengontrol cara membuat notifikasi muncul, termasuk styling dan getaran atau vibration. Anda dapat membuat notifikasi di dalam halaman HTML atau di server untuk push. Yang kedua, interaction API untuk mengontrol apa yang terjadi ketika user terlibat dengan notifikasi. Interaksi user ditangani oleh service worker. Sebelum Anda membuat notification, Anda perlu mendapatkan izin dari user. Cara kerja web push. Setiap browser mengelola push notification melalui sistem operasinya sendiri yang dikenal sebagai push service. Ketika user memberi izin atau push untuk aplikasi Anda, maka Anda dapat berlangganan atau subscribe aplikasi ke layanan push service di web browser. Nah, ini langkah-langkah untuk subscribe ya. Yang pertama, klik subscribe, lalu
mengirim send subscribe atau send subscribe ya. Terus menuju ke monitor, dan yang keempat ini distribusi, yang kelima push message, dan yang keenam send pass message, dan yang ketujuh show push message, menampilkan pesannya. Nah, ini ada dua pada klien, user pelangganan atau subscribe ya, push service. Browser klien mengirimkan objek subscription ke layanan push. Objek subscription dapat juga disimpan server aplikasi Anda. Pada server aplikasi Anda mengenerate data yang akan dikirim ke user, lalu mengeksekusi data dengan public key user, lalu mengirimkan data ke URL endpoint. Itu untuk proses subscribe. Yang pertama, cek if user subscribe. Jika user itu mensubscribe, maka akan menuju subscribe, dan user subscribe lalu disimpan subscribe ke server. Pesan push yang dikirim kepada user akan membangunkan browser client dengan menjalankan service worker yang sesuai dengan memanggil event push. Klien akan menerima data pesan dan event push, lalu memproses event push dan menampilkan notifikasi ke user. Menangani event push di service worker. Service worker bertugas menerima push message dan membuat notifikasi. Ketika browser menerima pesan, browser mengirim event push ke service worker. Di service worker Anda dapat membuat push event listener untuk menangani pesan yang masuk. Menggunakan Firebase Cloud Messaging. Cara mengirim push messaging ke browser user menggunakan Web Push Protocol. Web Push Protocol menggambarkan struktur dan alur cara membuat pesan push Anda, mengenkripsi dan mengirimkannya ke platform push message. Protokol ini mengabstraksikan detail platform pengirim pesan ke browser yang digunakan oleh user. Browser secara otomatis mengatur berlangganan user dengan layanan push. Anda tinggal mengambil token berlangganannya, lalu mengekstrak URL, dan mengirim pesan push Anda di sana. Chrome menggunakan Firebase Cloud Messaging atau FCM sebagai layanan push. FCM mengadopsi Web Push Protocol. FCM sebelumnya bernama Google Cloud Messaging. Untuk menggunakan Firebase Cloud Messaging, pertama perlu setup project di konsol Firebase. Caranya bagaimana? Coba. Kita login ke Firebase Console di URL console.firebase.google.com. Lalu, create new project. Setelah itu, tuliskan nama project Anda, lalu klik Create Project. Kemudian, klik Setting Icon, nama project di navigation panel, lalu pilih Project Setting. Supaya Chrome bisa merut data pesan dari FCM ke service worker yang sesuai, Chrome perlu mengetahui data mission sender ID. Berikan data itu pada properti GCM sender ID di file manifest.json. Nah, ini contohnya ya. Untuk name, misalkan aplikasi push notification, GCM sender ID-nya 123456789 Setelah itu, referensikan file manifest.json itu ke dalam file HTML aplikasi. Nah, contohnya ini, memanggil manifest.json. Link rel manifest ref-nya ke manifest.json. Properti GCM sender ID diperlukan oleh browser Chrome mulai versi 5.2, browser Opera Android, dan browser Samsung Internet. Supaya FCM dapat melakukan push notification tanpa payload web ke klien, request harus menyertakan subscription endpoint URL dan public service key. FCM menggunakan kedua data ini untuk memeriksa apakah server yang melakukan request ke FCM diperbolehkan untuk mengirim messages ke usernya. Lalu yang selanjutnya, mempersiapkan muatan data atau data payload.
Chrome dan Firefox mendukung kemampuan untuk mengirim data payload dari server ke service worker menggunakan pesan push. Syarat untuk mengirim data payload adalah data tersebut harus dienkripsi terlebih dahulu menggunakan encryption yang ditentukan oleh layanan push. Ketika menerima push notification dengan payload, data akan tersedia pada objek event. Tipe data payload dapat beragam. Dapat mengakses data ini sebagai JSON, blob, array, ataupun plain text. Untuk mencoba mengirim push notification dengan payload, silakan pelajari di web Mozilla Developer Network. Terima kasih. Coba saya akan menerapkan shortcode-nya. Kita buka shortcode-nya. Ini saya mendapatkan dari buku yang saya pelajari di Membangun PPA oleh Hendra Santoso. Coba kita apply aja. Open with web server. Nah, ini notification. Artinya sudah berjalan notification. Ketika halaman itu diakses, maka akan muncul persetujuan. Misalkan kita di-allow, maka pemberitahuan yang terbaru akan muncul ke laptop kita atau perangkat kita. Coba kita allow. Nah, ini sudah di-allow atau disetujui oleh user. Nanti ketika ada pemberi notifikasi ya, maka akan muncul seperti di pojok sini bawah. Coba kita klik notification me. Ini akan tampil seperti ini jika ada pemberitaan baru. Di sini ternyata ya pemberitahuan, informasi pemberitahuan, lalu ada buka notification dan nutup notification. Coba kita buka notification, maka akan mengalihkan ke back atau pemberitahuan atau informasi yang terbaru yang dikirim dari web tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.